Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 1 April 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari kitab Nabi Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 28, di mana Yeskiel menegaskan bahwa Allah akan menyatukan mereka umat Israel menjadi satu bangsa dari berbagai macam penjuru, akan dikumpulkan menjadi umat Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56, Yesus akan mati untuk mengumpulkan anak-anak yang tercerai-berai. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersidang apa yang dibuat berhadapan dengan Yesus. Kayafas bernubuat lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dengan demikian, maka Yesus diramalkan akan dibunuh. Dan ketika sudah dekat Paskah orang Yahudi, orang-orang bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta ini?" Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sering mendengar istilah kambing hitam atau juga tumbal. Artinya orang yang dipaksa atau dikorbankan untuk keselamatan orang lain atau kelompok lain atau kepentingan lain. Dalam negara kita pun sering kita lihat itu, bagaimana orang dikambing hitamkan demi kepentingan kelompok atau elit tertentu. Harapannya elit atau kelompok atau orang-orang tertentu akan selamat dengan mengorbankan yang menjadi kambing hitam itu. Memang ada perbedaan apa yang dialami oleh Yesus dari sudut pandang orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, pemuka-pemuka jemaat. Yesus dikorbankan secara politik, artinya demi keselamatan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, Yesus harus dikorbankan karena dirasa Yesus akan membuat persoalan atau masalah besar bagi bangsa Israel dari pandangan orang-orang Romawi. Maka Yesus dikambing hitamkan, ditumbalkan demi negara Israel atau bangsa Israel dari penjajahan Romawi itu. Tetapi anehnya, tuduhan penyaliban Yesus
bukanlah politik, tetapi tujuannya karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Dari sudut pandang Yesus, penyaliban Yesus itu bukan soal politik, bukan dikambing hitamkan, bukan menjadi tumbal, tapi ia mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Ia memenuhi kehendak Bapa untuk rela dikorbankan demi keselamatan umat manusia. Dan akibatnya atau buahnya adalah Yesus akan menyatukan umat manusia dari berbagai penjuru dalam satu wadah, yakni keluarga Allah. Dari ujung bumi, utara selatan, timur dan barat, orang akan dikumpulkan menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian, Yesus yang disalibkan bukan dikambing hitamkan, bukan ditumbalkan, tetapi ia sendiri mengorbankan diri demi keselamatan semua orang, mengumpulkan orang dari berbagai macam suku, bahasa, kaum, dan bangsa, timur dan selatan, utara dan barat menjadi satu keluarga dan satu keselamatan. Nah, pertanyaan untuk permenungan kita, kalau Yesus mengorbankan diri demi keselamatan kita, apa tanggapan kita? Apa jawaban kita? Sebagai anak-anak yang dikumpulkan oleh Yesus, jawaban kita adalah membalas cinta kasih Allah itu dengan selalu mendengarkan suara dan kehendaknya lewat suara hati yang seringkali menggelitik kita, mendengarkan suara Roh Kudus yang selalu menjaga kita dan merenungkan sabda-sabdanya untuk kita laksanakan. Dengan demikian, maka kita akan semakin mampu menjadi anak-anak Allah. Semoga kita benar-benar memandang Yesus yang disalib sebagai bentuk pengorbanannya untuk membebaskan kita dan bukan sebagai kambing hitam atau tumbal. Memang Yesus disalib untuk keselamatan banyak orang, untuk mengumpulkan semua orang dari berbagai penjuru dunia, sehingga kita dikumpulkan menjadi satu keluarga Allah. Mari bersama-sama kita tanggapi, kita balas kasih Allah dengan hidup baik di hadapannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau rela mengorbankan putramu untuk mengumpulkan kami semua di satu kandang, satu kawanan, dan satu gembala, sehingga terjaminlah hidup kami. Maka bantulah kami untuk menanggapi tawaran itu dengan setia, dekat dengannya, melaksanakan kehendaknya, dan hanya mengabdi tergantung padanya, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami selaras dengan Dia dan kami boleh diselamatkan. Bantulah umat kami yang sakit, berilah kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang punya
setelah ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya banyak orang mengalami kasih setiamu. Kuatkan iman kami yang lemah bila menghadapi tantangan, dan arahkan hati kami hanya kepada Yesus Putramu. Maka dampingilah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya mengingatkan tetap terus-menerus agar mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer, pola hidup sehat. Booster kedua, jauhi kerumunan, jauhi penyakit, agar kita terbebas dari virus corona. Yang memberi ucapan selamat Paskah masih tunggu hari ini dan besok pagi. Baik perorangan, keluarga, instansi, usaha bisa mengucapkan selamat Paskah sekaligus untuk memberikan informasi kepada umat. Silakan hubungi Komsos atau panitia. Saya masih mengingatkan, mari kita berkontribusi untuk gedung serbaguna yang baru dengan isian-isian yang diperlukan: kursi, meja, AC, LCD proyektor, TV, dan apa yang diperlukan nanti akan ditambahkan. Semoga dengan demikian kita menggunakan gedung serbaguna dengan sangat nyaman. Minggu ini kita masuki minggu sengsara, minggu pekan suci. Saya ajak memperkuat dengan cara kita olah rohani dan olah fisik untuk persiapan Paskah. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk menyambut Paskah dengan suci murni. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.